Setiap insan terlahir di dunia selalu berharap untuk bahagia. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Aidin. Apa kabar Pak? Baik Bu, baik. Jadi saya ini sudah lama ingin ketemu dengan Ibu. Saya sudah coba buat janji dengan Ibu melalui WhatsApp. Mungkin Ibu sudah baca kemarin. Dan hari Ya, ini, alhamdulillah saya sudah baca Pak. ya, Silakan duduk Pak. ya terima kasih Bu. Jadi saya ini ingin berdiskusi dengan Ibu. Ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan ya Ibu. Mohon masukannya atau kesediaan Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu. Alhamdulillah pada hari ini saya memang tidak ada kegiatan apa-apa. Jadi saya bersedia untuk berdiskusi dengan Bapak. Kira-kira ada masalah apa Pak? Sepertinya Bapak saya lihat ada sedikit problema ya Pak. Dari raut Bapak, saya melihat Bapak ada masalah ya Pak, benar Pak? Ya, benar Bu. Saya benar memiliki masalah dalam proses pembelajaran. Ibu tahu kan saya selaku guru produktif pertanian itu seringkali pelajaran saya itu praktek di lahan Bu, lahan sekolah. Sangat sedikit saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang menjadi masalah saya di sini, Bu, ada beberapa siswi yang tidak menyukai proses praktek yang saya laksanakan di lahan, Bu. Mereka coba saya dekati, saya tanyakan seperti apa alasan mereka sehingga mereka tidak berminat untuk mengikuti praktek di lahan. Jawaban mereka, alasan mereka itu cukup bervariasi dan masuk akal juga, Bu. Ada yang mengatakan bahwa saya alergi terhadap sinar matahari karena kulit saya ini sensitif. Kulit saya sensitif sehingga saya ini kalau kena sinar matahari kulit saya langsung memerah karena saya melakukan perawatan. Ada yang melepuh Pak? Ada yang melepuh, jadi saya juga merasa dilematis. Jadi seperti itu Bu. Iya. Saya sangat merasakan juga apa yang Bapak rasakan. Tentunya Bapak dilematis menghadapi masalah seperti ini. Ketika Bapak memberikan praktek dan itu harus, akan tetapi terhambat oleh kondisi seperti ini. Saya juga merasakan itu Pak. Nah, kira-kira dalam situasi seperti ini, kondisi seperti apa sebenarnya yang Bapak inginkan? Kalau seperti tadi kan Bapak sudah sampaikan anak-anak banyak yang ini hanya khusus perempuan ya Pak? Yang cewek? Iya. Siswi Bu, siswi. Jadi kalau siswanya ya yang itu mereka senang, terutama mengoperasikan alat dan mesin pertanian itu di lahan itu antusias. Tapi tidak semuanya Bu, ada yang mungkin melakukan perawatan kulit untuk. Tapi saya sering dilematis juga. Kenapa kalau memang takut terpapar sinar matahari, kenapa harus memilih jurusan pertanian? Iya, benar. Tapi jurusan, ini kan mereka memang sudah berada atau pada situasi dan kondisi seperti ini. Kira-kira kondisi seperti apa yang Bapak inginkan sebenarnya? Saya menginginkan kondisi itu mereka tetap mengikuti. Tetap mengikuti. Iya, mengikuti supaya mereka kompetensi yang mereka itu, mereka memiliki kompetensi yang sama dengan rekan-rekan yang lain.
Eh, Iya. saya tidak ingin mereka itu tertinggal, Iya, tapi betul, Pak. itu yang harus saya lakukan. Bagaimana mereka ini Mhm. tetap melakukan praktek, entah itu suka atau tidak, itu harus mereka lakukan. Harus merekam. Iya. Iya, misalnya mereka harus menggunakan lengan panjang atau topi, tapi seringkali hal ini juga mengganggu aktivitas di lahan. Nah, kalau, menghadapi kondisi seperti ini kira-kira ada ide atau gagasan apa yang kira-kira akan Bapak lakukan ke depan? Ada tidak ide atau gagasan yang timbul dari pemikiran Bapak untuk menyikapi hal seperti ini? Ide saya itu memang sudah saya pikirkan bahwa kalau proses pembelajaran berdiferensiasi ini saya harus berpihak kepada murid. Iya, Memang benar, mungkin ini Pak. yang diinginkan, ada perbedaan antara siswa lain dengan yang lainnya. Jadi ide saya itu bagaimana membuat praktek yang ada di dalam ruangan indoor. Mereka Iya. tetap melaksanakan praktek tapi dalam ruangan, tapi tidak mengurangi nilai dari kompetensinya ini, tujuan pembelajarannya, kompetensi yang ingin dicapai. Iya. Misalnya membuat greenhouse. Itu Greenhouse di ide, Pak. mana greenhouse ini kan ruangan, suatu tempat untuk menyediakan di mana kondisi suatu bangunan yang diatur kondisinya itu Sedemikian rupa. seperti di alam terbuka, tapi dia memang dalam ruangan. Jadi Ya. menerapkan smart farm, artinya dan ini sudah mulai tren, saat ini memang dikembangkan. Dan juga untuk pertanian milenial itu diharapkan seperti itu. Bagaimana membuat pertanian organik yang diatur kondisi dan suhunya, iklimnya itu dalam ruangan, sehingga mereka tidak perlu harus berada di luar. Panas hujan itu tidak begitu berpengaruh terhadap tanaman, dan juga karena dilakukan di dalam ruangan. Jadi seperti ide dan gagasan saya. Oh, luar biasa, Pak, apa yang Bapak rencanakan itu ke depan, dan memang seorang guru kita harus banyak melakukan inovasi atau ide untuk mengantisipasi sesuatu hal. Kira-kira menurut Bapak apakah bisa dipastikan apa yang Bapak rencanakan itu akan berjalan sesuai dengan rencana Bapak? Saya yakin, Bu, ini bisa berjalan dan itu sudah mulai dirintis. Oh, alhamdulillah, Pak. Sejak pertengahan bulan Agustus itu saya sudah melakukan kolaborasi dengan kurikulum, bagaimana proses pembelajaran untuk jurusan pertanian itu, agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura itu dilakukan sistem blok. Jadi dalam sebulan itu kita belajar produktif, sehingga yang saya rencanakan tadi seperti membuat greenhouse, dan juga saya ada rencana membuat suatu tempat di mana seperti gazebo, dan ini kolaborasi juga dengan rekan yang guru bahasa Indonesia, itu merupakan proyek gazebo literasi yang ada di dekat greenhouse dan juga berfungsi sebagai podium penyuluh. Peserta didik ini mereka diajarkan soft skill dalam hal public speaking-nya, mereka mampu berbicara, memberikan penyuluhan melalui gazebo literasi dan podium penyuluh, dan mereka memiliki juga keterampilan teknis melakukan budidaya tanaman secara hidroponik, melakukan kultur jaringan, melakukan budidaya di lahan. Jadi hal ini yang saya harapkan, dan ini memang saya rasa merupakan wujud dari tanggung jawab saya bagaimana proses pembelajaran itu bisa menyenangkan bagi semua murid. Jadi semua murid memiliki kompetensi
dan kodratnya masing-masing. Iya, luar biasa sekali, Pak, pendekatan yang telah Bapak lakukan. Nah, berarti dalam hal ini Bapak tidak bekerja sendiri ya, Pak? Tentu ada dukungan dari berbagai pihak yang Ya, ada kaitannya dengan kegiatan ini. alhamdulillah Bu. Jadi dukungan ini luar biasa dari terutama dari rekan-rekan karena sistem blok. Jadi Iya, di mana dari hari Senin sampai Kamis itu adalah pelajaran produktif. Kemudian hari Jumat itu adalah P5. Jadi iya, dari hari Senin sampai Kamis itu seluruh mata pelajaran itu terintegrasi dalam pelajaran produktif. Saya ambil contoh tadi bahasa Indonesia sudah mengambil porsi untuk gazebo literasi. Untuk bahasa iya, Inggris misalnya memberikan tugas teks naratif dalam bentuk bahasa Inggris mengenai bagaimana prosedur melakukan penanaman. iya, Kemudian bagaimana mengenalkan peralatan atau bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam bentuk dalam bahasa Inggris. Kalau iya, untuk mata pelajaran matematika, kolaborasi yang saya lakukan dalam sistem blok ini, guru matematika itu memberikan proyek kepada siswa itu bagaimana menghitung luas lahan, kemudian mereka juga bagaimana mengukur tinggi tanaman mulai dari pertumbuhan sampai dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut, apakah itu tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun, kemudian jumlah akar itu dihitung. Ada kemudian yang mungkin juga ada proyek diberikan oleh guru matematika itu seperti menghitung taksasi hasil panen. Misalnya kalau tanam jagung 1 hektar dengan jumlah sekian populasi, berapa hasilnya, berapa kilogram, dan nantinya berapa ton dikonversi ke ton, dengan harga jual sekian, berapa pendapatan diperoleh petani. Dan ini bisa memotivasi siswa untuk melakukan hal-hal yang sangat menyenangkan buat mereka, terutama untuk mata pelajaran matematika. Jadi terintegrasi dalam seperti wah, itu. luar biasa sekali, Pak. Menarik sekali ide-ide yang akan Bapak rencanakan ke depan terkait dengan keberhasilan siswa atau pemerataan pembelajaran ataupun pelaksanaan praktikum kepada seluruh siswa ya, Pak. Dari pembicaraan kita tadi, Pak, kira-kira apa yang Bapak bisa simpulkan dari beberapa ide dan rencana yang akan dilakukan ke depan, Pak? Yang bisa saya simpulkan dari masalah ini bahwa pembelajaran praktek itu memang sangat penting bagi semua siswa. Ya. Benar. Harus terutama untuk sekolah menengah kejuruan, siswa itu harus memiliki kompetensi. Ya. Dan pembelajaran praktek harus fleksibel. Tidak bisa memaksakan, kita harus melihat minat dan bakat dari siswa. Apa kemauan dari siswa. Sehingga proses pembelajaran praktik ini bisa menyenangkan. Karena memang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan mudah-mudahan mereka berkembang sesuai dengan kodratnya secara alami. Jadi itu yang bisa saya simpulkan. Benar, Pak. Iya. Menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini, Pak. Setelah kita berdiskusi tadi, Pak, bagaimana perasaan Bapak? Ya, apakah masih ada hal yang ingin ditanyakan atau terkait kegiatan ini? Iya Bu, jadi saya merasa senang sudah menerima saya, kemudian memberikan masukan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan membuat saya memunculkan ide-ide baru, gagasan baru, sehingga ini membuat saya bersemangat lagi untuk melakukan proses pembelajaran, terutama untuk praktek di lapangan, karena memang masalah perempuan itu harus dipecahkan oleh perempuan. Jadi saya tidak bisa memecahkan
masalah dari siswi. Jadi saya harus bertanya kepada yang ahlinya. Jadi seperti Ibu, jadi saya berterima kasih Ibu telah meluangkan waktu, Ibu menerima saya dengan tangan terbuka dan memberikan begitu banyak hal yang mungkin bisa saya laksanakan untuk menjadi perbaikan, terutama dalam proses pembelajaran praktek dalam hal menangani siswi yang mungkin dalam tanda kutip memiliki penampilan menarik dengan alasan-alasan bahwa mereka tidak bisa melakukan praktek di lapangan. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Bu. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Ya, semoga Alhamdulillah Bapak merasa senang dan sedikitnya Bapak memiliki teman untuk diajak berdiskusi, memecahkan sedikit beban pikiran yang ada di dalam diri Bapak. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang Bapak berikan untuk saya dan menganggap saya adalah teman yang bisa diajak berdiskusi. Terima kasih. Saya merasa tersanjung, Pak. Iya, Mbak, sama-sama, Bu. Jadi saya mohon pamit, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.